up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe and I just want to put you first. You are my universe and you make my world light up inside. 어둠이 내겐 더 변했었지. 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides. You are my universe and I just want to put you first. You are my universe and you make my world light up inside. My universe, my universe, my universe. Jembatan Ampera Palembang merupakan penghubung wilayah hulu dan hilir. Jembatan ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan menjadi ikon kota Pempek. Jembatan Ampera beberapa kali mendapat revitalisasi dan terbaru bahkan dipasang lift atau tangga otomatis untuk membawa pengunjung ke menara jembatan dengan ketinggian 50 meter. Namun, tak banyak yang tahu jika sebelum bernama Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, jembatan ini pernah diberi nama Jembatan Soekarno sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Indonesia pertama. Jembatan Ampera baru dibangun pada 1962. Menurut sejarawan dan budayawan Sumatera Selatan, Febri Al-Lintani, ide pembangunan Jembatan Ampera sebenarnya sudah ada sejak 1906 pada zaman kolonial Belanda. Saat itu jabatan wali kota atau Wako Palembang diduduki oleh Le Coq de Ville. Tapi pembangunan baru terrealisasi pada 1962. Biaya pembangunan diambil dari perampasan Perang Jepang dan baru diresmikan tahun 1965. Ide pembangunan Jembatan Ampera sempat tenggelam, kemudian bergerolak kembali pada masa kemerdekaan. Ide muncul dari usulan DPRD Peralihan Kota Besar Palembang. Usulan dimunculkan waktu sidang pleno 29 Oktober 1956. Lalu, Jembatan Ampera Palembang diresmikan pada 1965. Jembatan Ampera sempat diberi nama Jembatan Soekarno, karena sosok Soekarno sangat dihargai masyarakat lokal. Apalagi Soekarno pada masa itu banyak berjasa. Namun karena Presiden Soekarno kurang berkenan dan tidak ingin menimbulkan kesan individu, maka nama jembatan ini disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada 1960, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat Ampera. Pembangunan Jembatan Ampera banyak melibatkan masyarakat sekitar dengan sistem kerja Jepang, yakni kerja paksa atau romusha. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diresmikan oleh Letjen Ahmad Yani. Pada 1965, Jembatan Ampera diresmikan 30 September sebelum Ahmad Yani dan 6 perwira militer lain tewas karena tragedi di G3OS PKI. Pembangunan awal Jembatan Ampera Palembang senilai 30.000. Jembatan Ampera yang kini gagah berwarna merah memiliki panjang 1.117 meter dan lebar bangunan 22 meter. Masing-masing dua menara jembatan setinggi 63 meter, sedangkan jarak antara kedua menara 75 meter. Saat proses pembangunan, anggaran Jembatan Ampera pada tahun 1957 sekitar 30.000. Kemudian panitia pembangunan jembatan pun dibentuk. Panitia tersebut terdiri dari penguasa perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya. Kepanitiaan pembangunan jembatan melibatkan Harun Sohar dan Gubernur Sumatera Selatan Haji Ahmad Bastari, lalu Wakil Wali Kota Palembang Muhammad Ali Amin, serta Wakil Wali Kota Indra Jaya, serta meminta bantuan Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Jembatan Ampera beberapa kali mengalami rehabilitas, terakhir saat menyambut event olahraga Indonesia Internasional Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang. Palembang bisa diangkat loh, sebelum berwarna merah seperti saat ini,
Jembatan Ampera 3 kali berganti warna, yakni ketika diresmikan pada tahun 1965 berwarna abu-abu, kemudian pada tahun 1992 jembatan dicat ulang berwarna kuning. Karena perubahan warna kuning pada zaman itu masa kejayaan Partai Golkar yang selalu menang setiap pemilu era Orde Baru. Kemudian, pada tahun 2022, jembatan Ampera Palembang baru dicat warna merah yang menyimbolkan keberanian. Hingga sekarang menjadi pilar khas jembatan di bumi Sriwijaya. Selain perubahan cat serta tersimpan berbagai histori, jembatan Ampera pada masa kejayaan merupakan jembatan canggih, sebab penghubung hulu dan hilir Palembang ini bisa terpisah karena bagian tengah jembatan bisa diangkat ke atas. Zaman masa perdagangan di perairan berjalan, bagian tengah jembatan Ampera bisa naik ke atas agar tiang kapal yang lewat tidak tersangkut di badan jembatan. Pemasangan lift di jembatan Ampera Palembang mulai berjalan sejak Agustus 2022. Setelah puluhan tahun, jembatan Ampera tidak lagi menerapkan buka tutup dan naik turun. Kini bakal dipasang tangga otomatis untuk menambah daya tarik wisatawan berkunjung ke Palembang. Rencananya, lift di jembatan Ampera bisa mengantarkan pengunjung melihat sudut kota dari atas menara berusia 60 tahunan itu. Anggaran pengadaan lift mencapai 27 miliar dari Kementerian PUPR. Namun, rencana pemasangan lift menuai pro kontra. Sejumlah pihak ada yang mendukung, namun banyak pula yang menolak revitalisasi dengan alasan khawatir struktur bangunan tidak kuat atau mengubah keaslian. Konstruksi jembatan sudah ditambah pemuat struktur. Sesuai perencanaan, pemasangan awal tahun ini hanya satu lift yang akan ditempatkan pada menara sisi hilir, sedangkan lift kedua dipasang di menara sisi ulu tahun depan. Diki menegaskan, pemasangan lift di jembatan Ampera Palembang sudah melalui observasi dan penilaian kekuatan konstruksi bangunan. Pihaknya memastikan telah menguatkan struktur jembatan agar lebih kuat menahan beban. Sebelum lift dipasang, sudah dilakukan penguatan struktur bawah jembatan, struktur penunjang lift, dan bagian lantai atas menara. Untuk liftnya, juga melalui proses fabrikasi dan kalibrasi, sehingga pengunjung yang naik juga akan dibatasi. Itu jelas Diki. Meski pengerjaannya mulai berjalan dan pengiriman lift sedang dalam proses, hingga sekarang rencana itu masih dalam perdebatan. Apakah pemasangan lift bisa memberikan pengaruh positif atau membuat bangunan jembatan tidak mampu akibat beban bertambah? Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang berbeda pendapat soal pemasangan lift di jembatan Ampera. Wali Kota Palembang Harnojoyo menanggapi rencana pemasangan lift di jembatan Ampera. Ia meminta agar pengerjaan melewati kajian oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan. Harnojoyo menyuruti soal aspek keamanan jembatan. Lebih dikaji mengingat keberadaan jembatan Ampera yang sudah lama, takutnya jika dipasang lift tidak kuat, kata Harnojoyo. Berbeda dengan Harnojoyo, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda atau Vinda justru mendukung pemasangan tersebut. Menurutnya, kehadiran lift dapat menambah nilai jual jembatan Ampera sebagai tempat wisata. Tentu mendukung, karena ini salah satu perbaikan ikon kota. Intinya, jika ada perubahan harus disambut baik, timbalnya. Pemasangan lift di jembatan Ampera Palembang harusnya dikaji berdasarkan objek cagar budaya. Tim ahli cagar budaya atau TACB Sumatera Selatan sekaligus dosen teknik arsitektur Universitas Sriwijaya atau UNSRI, Ari Siswanto menolak pemasangan lift di jembatan Ampera. Ia khawatir pemasangan lift membuat konstruksi menjadi tidak asli. Jembatan Ampera merupakan bangunan bersejarah. Jika ada lift, bisa jadi merusak keaslian struktur arsitektur dan citra bangunan sebagai landmark kota, ungkapnya.
Ari menyampaikan, pemerintah harus melihat banyak sisi dari pemasangan lift di jembatan Ampera. Pemasangan lift harus dikaji sesuai objek diduga cagar budaya atau ODCB. Seperti apakah kebutuhan tempat parkir sudah dipenuhi? Apabila lift benar-benar dipasang, kemudian ini dana yang cukup besar. Lihat juga mengganggu lalu lintas atau tidak, kata dia. Etnomatematika ialah cabang ilmu yang mempelajari matematika dan budaya. Konsep ini diterapkan agar lebih mudah dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Nah, peran etnomatematika itu sendiri dalam pembelajaran matematika ialah mengkonstruksi konsep matematika sebagai bagian dari literasi matematika berdasarkan pengetahuan siswa tentang lingkungan sosial budaya mereka. Nah, hubungan antara matematika dan budaya, setiap budaya mengembangkan matematikanya sendiri, di mana mereka menganggap matematika menjadi universal, berisi semua aktivitas manusia sebagai produk budaya. Matematika memiliki sejarah. Kali ini, kita akan membahas etnomatematika yang berada di Palembang berupa jembatan Ampera. Apa saja yang dapat kita bahas dan kita jadikan etnomatematika dari jembatan Ampera tersebut? Di antaranya, kita dapat mengukur jarak antara jembatan dan permukaan air Sungai Musi. Ada juga jam yang berada di atas Ampera yang berbentuk bangun lingkaran, di mana kita dapat menghitung jari-jari, diameter, luas, bahkan keliling dari jam tersebut. Biasanya masyarakat menggunakan jam tersebut untuk mengetahui pukul berapa saat mereka melintasi Ampera. Adapun kursi yang terdapat di atas jembatan Ampera yang berbentuk persegi panjang yang bisa kita jadikan etnomatematika, kami sudah mengukurnya untuk mengetahui panjang dari kursi tersebut. Lalu kami melihat keramik dari trotoar yang berada di sisi kanan dan kiri jembatan Ampera berbentuk persegi. Lalu kami juga mengukurnya untuk dijadikan etnomatematika. Lalu kita juga bisa mengukur jarak tempuh yang kita perlukan saat kita melintasi jembatan Ampera. Yang terakhir, kita dapat mengukur jarak antara kedua tiang yang berada di atas Ampera. Sekian pembahasan kita mengenai etnomatematika dari jembatan Ampera. Terima kasih.